Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Halo mahasiswa UT yang saya cintai. Kita sekarang ketemu lagi untuk membahas materi yang ketiga, yaitu teori dalam tataran komunikasi kelompok. Saudara, ada 4 hal yang perlu dikaji dalam mempelajari teori dalam tataran komunikasi kelompok. Yang pertama adalah prinsip-prinsip kelompok itu sendiri yang harus saudara kenali, lalu komunikasi dalam kelompok, lalu pendekatan teoritis dalam komunikasi kelompok, dan yang terakhir adalah pendekatan penelitian dalam komunikasi kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi kelompok? Pengertian komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih individu di dalamnya, di mana dia bertujuan untuk memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki bersama, sehingga nanti semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik diri pribadinya dan dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, saudara, unsur-unsur komunikasi kelompok itu sendiri ada 4 yang paling penting. Pertama, harus ada interaksi tatap muka. Yang kedua, ada sejumlah partisipan yang terlibat aktif di dalam kelompok tersebut dan dia berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, ada tujuan yang ditetapkan dan dikehendaki bersama. Dan yang keempat adalah adanya karakteristik kelompok yang dapat berkembang terus-menerus tanpa mengorbankan karakteristik individu. Artinya, pengembangan karakteristik individu akan seiring dengan pengembangan dari kepribadian kelompok itu sendiri. Saudara, dalam mengenali komunikasi kelompok, karakteristiknya itu apa saja dan bagaimana, itu ada 2 hal yang perlu kita kaji atau kita amati. Pertama, adanya norma, dan yang kedua adanya peran. Ya, apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah persetujuan dari orang-orang yang ada di dalam kelompok, yaitu tentang bagaimana mereka akan berperilaku dan bagaimana mereka akan bersikap satu sama lain. Ya, norma itu sendiri ada 3 jenis. Ada norma sosial, ya, yang mengatur pola hubungan interaksi satu sama lain. Ada norma prosedural, yaitu norma yang mengatur bagaimana mekanisme berjalannya kelompok atau penugasan-penugasan dalam kelompok. Dan yang ketiga adalah norma tugas. Norma tugas lebih kepada regulasi-regulasi yang ditetapkan supaya masing-masing memiliki tugas yang jelas, ya. Lalu yang kedua adalah peran, ya. Apa itu peran? Peran adalah pola-pola komunikasi yang dijalankan oleh anggota-anggota kelompok, di mana masing-masing peran itu memiliki sejumlah fungsi yang khas, ya. Kemudian fungsi komunikasi kelompok itu sendiri apa? Pertama adalah untuk membangun dan mengembangkan hubungan sosial. Yang kedua untuk memperoleh pendidikan, karena kita untuk bisa mengembangkan diri sendiri, untuk bisa belajar menjadi lebih baik, itu perlu pendidikan, dan kelompok itu salah satu hal yang sangat potensial yang berperan penting untuk melakukan proses pendidikan. Lalu persuasi, saling mempengaruhi dan mengajak untuk ke arah yang lebih baik tentunya. Dan yang keempat, untuk pembuatan keputusan dalam kelompok selalu ada proses pengambilan keputusan untuk memilih hal yang terbaik, ya, bagi kepentingan anggota dan kelompoknya. Dan yang keempat adalah fungsi terapi, karena kita seringkali mengalami beban-beban atau masalah psikologis atau masalah sosial lain yang memerlukan terapi, dan itu biasanya dilakukan dalam sebuah kelompok. Kemudian tipe-tipe kelompok, saudara. Ada 3 jenis tipe kelompok secara umum, ya. Yang pertama adalah kelompok belajar, di mana dalam kelompok belajar ini anggota satu dengan anggota lain saling belajar dengan pertukaran pengetahuan. Lalu ada kelompok pemecah masalah, yaitu untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi anggota maupun yang dihadapi oleh kelompok. Dan yang ketiga adalah kelompok pertumbuhan, di mana anggota bertumbuh berkembang bersama untuk mengembangkan kepribadiannya melalui interaksi di dalam kelompok itu. Kemudian metode-metode pengambilan keputusan dalam kelompok juga itu berbeda-beda, ya. Karena fungsi pengambilan keputusan ini penting, maka dikembangkanlah, dikajilah sejumlah metode pengambilan keputusan. Di antaranya ada keputusan yang diambil berdasarkan kewenangan tanpa diskusi, ada pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan pada pendapat ahli, ada pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan kewenangan tetapi setelah melalui proses diskusi, dan juga ada keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian dalam mengenal teori-teori dalam pendekatan komunikasi kelompok, ya,
kita bisa mengkelompokkan teori itu ke dalam beberapa kelompok teori besar atau kategori teori besar, yaitu ada teori perbandingan sosial, ada teori kepribadian kelompok, ada teori pencapaian kelompok, ada teori pertukaran sosial, dan ada teori sosiometrik. Ya, sosiometrik ini lebih mempelajari pola-pola jaringan komunikasi di dalam sebuah kelompok. Masing-masing kategori teori ini memiliki metode tersendiri dan dikembangkan tersendiri sehingga melahirkan teori-teori aplikatif yang lebih bervariasi dalam jumlah yang sangat banyak, terus-menerus dikembangkan sehingga akhirnya kita bisa memilih-milih dan memilah teori yang tepat untuk digunakan dalam mencari solusi dalam kehidupan praktik berkelompok sehari-hari. Demikian materi pengantar tentang komunikasi kelompok dan teori-teori dalam konteks komunikasi kelompok. Mudah-mudahan saudara bisa mempelajarinya dengan lebih mendalam. Silahkan baca kembali materi-materi pengayaannya, buku-bukunya, jurnal-jurnal ilmiah yang relevan, dan juga kembali saya ingatkan jangan lupa dikerjakan kuisnya, tugas-tugasnya sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin sehingga saudara bisa memperoleh ilmunya sekaligus mendapat nilai yang terbaik. Demikian, sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!